Pasukan Gideon. Kemudian Yerubbaal, yaitu Gideon, bangun pagi-pagi sekali, juga semua orang yang bersamanya, dan memasang kemah dekat kemah orang Midian. Namun Tuhan berkata kepada Gideon, jumlah orang yang bersamamu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan Midian ke tanganmu. Israel akan menyombongkan diri terhadapku dengan berkata, kekuatan kami sendirilah yang menyelamatkan kami. Maka sekarang sampaikan berita ini kepada orang-orang untuk didengarkan. Jika ada yang takut, hendaknya ia meninggalkan tempat ini. Lalu 22.000 orang meninggalkan pasukan itu dan 10.000 orang tetap tinggal. Kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak orang, pimpinlah mereka ke sungai, di mana aku akan mencobai mereka demi engkau. Orang yang kukatakan kepadamu, ini yang akan pergi bersamamu, dan setiap orang yang kukatakan ini tidak akan pergi bersamamu, tidak akan pergi. Maka Gideon membawa orang-orang itu ke sungai. Di situ Tuhan berkata kepadanya, pisahkanlah orang-orang yang menjilat air seperti dilakukan anjing-anjing dari mereka yang berlutut untuk minum. Hasilnya adalah jumlah orang yang menjilat air dari tangan mereka 300 orang, sementara sisanya berlutut untuk meminum air. Kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, dengan 300 orang yang menjilat air, aku akan menyelamatkan engkau dan menyerahkan Midian ke tanganmu. Suruhlah orang lain pulang ke tempatnya masing-masing. Makanan yang mereka bawa dikumpulkan, juga trompet mereka, dan kemudian biarkan mereka pergi, kecuali yang 300 orang itu ditahannya. Perkemahan orang Midian terletak di bawah lembah. Malam itu Allah berkata kepada Gideon, bangunlah dan seranglah ke perkemahan di bawah, karena aku akan memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Namun jika engkau takut, turunlah mendekati perkemahan bersama Pura hambamu itu, dan dengarkan percakapan mereka, lalu tanganmu akan merasa kuat. Maka bersama Pura hambanya Gideon pergi mendekati pasukan bersenjata di kemah itu. Orang-orang Midian, Amalek, dan semua suku yang menyerang berbaring di lembah bagaikan kawanan belalang. Ketika Gideon tiba di sana, seseorang sedang menceritakan mimpinya kepada yang lain. Ia berkata, aku bermimpi, aku melihat seketul roti terguling-guling masuk ke perkemahan orang Midian, lalu melanggar kemah itu, menghantamnya dan membalikkannya. Kemah itu roboh. Orang lain menjawab, itu tidak lain adalah pedang Gideon, anak Yoas orang Israel. Allah akan menyerahkan Midian di tangannya, termasuk seluruh perkemahan. Mendengar mimpi itu dan penjelasan itu, Gideon sujud menyembah Allah. Ia kembali ke perkemahan Israel dan berkata, bersiap-siaplah, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita atas orang Midian. Gideon membagi 300 orang menjadi 3 regu, dan kepada setiap kelompok ia menyerahkan trompet dan kendi kosong dengan obor di dalamnya. Kemudian ia berkata kepada mereka, perhatikan aku baik-baik dan lakukan hal yang sama. Aku akan pergi ke ujung perkemahan, dan kamu harus melakukan persis seperti yang aku lakukan. Aku akan meniup trompet, aku dan semua orang yang bersamaku, dan kamu juga harus meniup trompet sekitar ujung perkemahan. Kemudian kamu harus berteriak untuk Tuhan dan untuk Gideon. Maka Gideon tiba di ujung perkemahan bersama dengan 100 orang dari pasukannya pada permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja diganti, mereka meniup trompet dan memukul kendi-kendi yang mereka bawa. Ketika pasukan itu meniup trompet mereka dan memecahkan kendi, masing-masing orang memegang obor di tangan kiri dan trompet di tangan kanan, dan berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tiap-tiap orang berdiri di tempatnya masing-masing di pinggir kemah. Semua penghuni perkemahan kebingungan, berteriak dan berlari.
Ketika 300 trompet itu berbunyi, Tuhan membuat pasukan musuh saling menyerang dengan pedang di seluruh perkemahan. Orang-orang Midian dan sekutunya melarikan diri, sementara itu orang-orang Israel dipanggil dari Naftali, Aser, dan dari seluruh Manase, dan mereka menyerang orang Midian. Gideon dan pasukannya mengejar orang-orang Midian yang tersebar dan lari ke wilayah seberang sungai Yordan. Berkat kerjasama suku-suku, kemenangan itu merupakan kemenangan besar. Demikian besar sehingga orang-orang menginginkan Gideon menjadi raja mereka. Akan tetapi Gideon menjawab mereka, "Aku tidak mau menjadi penguasamu. Anakku juga tidak. Tuhan adalah penguasamu." Demikianlah orang-orang Midian dikalahkan oleh orang-orang Israel, dan mereka tidak memperlihatkan mukanya lagi. Negeri itu berada dalam suasana damai selama 40 tahun. Saudara dan sahabatku, demikian Hebrew mengisahkan kembali kitab Hakim-Hakim bab 7 sampai dengan 8 mengenai pasukan Gideon. Semoga menginspirasi persiapan hidup kita untuk semakin mencintai Allah dan sesama melalui kisah-kisah dalam kitab Hakim-Hakim ini. Salam Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.